Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua ekor hewan kurban di Tangerang Selatan mengamuk saat akan disembelih. Festival Gebrak Ngadu Beduk, kegiatan untuk menjaga tradisi dan kesenian khas Pandeglang. Niat kencan pertama, motor janda di Serang dibawa kabur pria kenalan di media sosial. Seorang wanita asal Desa Binong, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, menjadi korban penipuan oleh seorang pria berinisial R yang dikenal melalui media sosial. Akibat kejadian tersebut, motor korban dibawa kabur oleh pelaku. Dari keterangan korban, pelaku berinisial R awalnya mengajaknya untuk bertemu dan makan di sebuah kafe di wilayah Cikande. Usai pelaku dan korban makan, keduanya menuju musola. Saat korban masuk musola, pelaku membawa kabur 1 unit motor Matic milik korban. Korban mengaku baru sekali bertemu secara langsung dengan pelaku. Saat bertemu, pelaku tidak membawa sepeda motor sehingga korban menjemputnya di wilayah Desa Cijeruk. Dia ngajak ketemuan, kebetulan saya juga ada pesanan gitu ke daerah Tambak, terus kita ketemuan di situ di depan Masjid Cijeruk. Terus dia ngajak makan ke kampung tepi sawah, ke kafe. Terus pas itu posisinya sampai sana itu maghrib, terus saya sholat maghrib, dia udah nggak ada, udah bawa kabur motornya. Sebelumnya pernah kenal nggak sama? Nggak kenal, baru pertama kali itu. Kenal di medsos doang? Iya. Usai kejadian, korban langsung melapor ke pihak kepolisian Polsek Cikande. Korban berharap pelaku segera ketemu dan sepeda motor miliknya bisa kembali. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kabupaten Serang. Anggota Polsek Cikande menangkap seorang pria berinisial FK yang mencabuli bocah perempuan berusia 9 tahun. Pelaku ditangkap di salah satu komplek perumahan di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Sebelum ditangkap, pelaku sempat akan dihakimi massa setelah kabar pencabulan yang dilakukan oleh pelaku menyebar ke warga. Beruntung polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi untuk menangkap pelaku. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku langsung dibawa ke unit PPA Polres Serang. Kejadian bermula saat korban bertemu dengan pelaku di sebuah warung makan soto, lalu pelaku menawarkan susu kotak kepada korban namun ditolak. Setelah pertemuan tersebut, korban langsung pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Korban tampak ketakutan saat melihat pelaku. Korban pun bercerita kepada orang tuanya jika pernah mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh FK. Dengan bantuan warga setempat, pelaku kemudian ditangkap. Ada warga kita, ya warga sini, warga perumahan DML, dia diamankan sama warga. Isunya itu terkait pencabulan sih katanya sih. Kebetulan sempat diamankan sih sama aparat desa setempat. Cuman emang masa waktu itu sudah lumayan rame. Dengan sigapnya Polsek Cikande hadir ke sini. Jadi tidak sampai kena amuk massa warga itu. Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku. Polisi juga akan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk korban. Korban bahwa anaknya pada tahun 2024 pernah dilakukan pelecehan oleh pelaku dengan cara pelaku ini mengiming-iming memberikan jajan kepada korban, kemudian korban dipeluk, dipangku dan juga digendong oleh pelaku. Kemudian saat itu korban langsung lari dan melaporkan kepada kedua orang tuanya. Polisi juga akan menggandeng Komnas Anak untuk ikut mendampingi korban karena diduga korban mengalami trauma setelah mendapatkan pelecehan seksual. Ariel Maranus dan Rahma Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Beginilah suasana saat ribuan wisatawan menikmati pemandangan di wisata alam Curug Goong yang berada di Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Ribuan wisata ini tidak hanya berasal dari Provinsi Banten saja, akan tetapi banyak juga wisatawan yang berasal dari luar Banten, seperti Tasikmalaya hingga Lampung. Wisatawan yang berasal dari kalangan umur ini tampak asik menikmati dinginnya air yang bersumber dari Gunung Pulau Sari. Di tempat ini wisatawan juga bisa menikmati fasilitas lain, mulai dari kolam renang hingga bisa berkemah. Selain harganya terjangkau, air terjun yang berasal langsung dari pegunungan ini menjadi salah satu alasan wisatawan untuk berlibur ke wisata alam tersebut. Bangga liburan aja. Sama siapa Pak datangnya? Sama anak, sama istri. Keluarga. Ini dari mana Pak? Dari Cikaraya, Tangerang. Oh dari Tangerang Pak ya? Raya Tangerang. Kalau tahu wisata ini dari mana Pak? Dari itu sih dari internet. Oh dari media sosial ya? Iya, media sosial. Gimana Bu tanggapannya setelah datang ke wisata ini? Bagus sih. Adem. Adem. Tangerang kan panas. Tangerang itu panas, cari yang adem. Di sini tempatnya adem. Sebagian besar wisatawan yang datang merupakan rombongan keluarga yang ingin menghabisi waktu libur bersama. Serang, dari Serang Kota. Nah, Ibu tahu wisata ini dari mana Bu? Dari Google, dari sosmed ya. Baru pertama kali atau udah sering? Baru pertama kali, tapi anak udah 3 kali. Oh cuman Ibu baru pertama kali kesini ya? Iya, baru pertama kali kesini. Nah Bu ngelihat pesona wisata di sini gimana nih Bu? Ya cukup asri ya. Alhamdulillah tuh di di Provinsi Banten ada tempat seperti ini ya. Alhamdulillah bisa ya terjangkau lah. Dalam libur panjang Idul Adha ini, jumlah wisatawan yang datang lebih dari 2.000 orang. Alhamdulillah di saat libur lebaran untuk tahun 2025 ini, Pesona Curug Goong selalu menjadi salah satu destinasi wisata tujuan utama warga Banten. Ya, tepatnya di libur Idul Adha kemarin dan di libur panjang ini, tempat wisata Pesona Curug Goong ini selalu dipadati oleh pengunjung. Kalau di hari-hari biasa kita hanya mungkin sekitar 500 sampai 600 pengunjung saja, tapi peningkatan yang luar biasa sekitar 75% sampai dengan sekitar 2.000 orang dalam satu hari itu bisa terpenuhi ketika di saat weekend maupun di saat libur lebaran. Tidak hanya libur panjang, tempat ini juga selalu ramai setiap akhir pekannya. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.